Rumah Kata bersama saya tuan rumah Ana Riangga. Tamu spesial kita kali ini, aduh luar biasa. Luar biasa karya-karyanya dan juga luar biasa buah pemikirannya. Karena beliau ini tidak hanya pandai dalam menulis kata-kata di kesusastraan aja, tapi juga pandai dalam dunia atau bidang ekonomi. Langsung saja kita sapa, ada abang kita yang satu ini. Beliau ini bernama siapa ini namanya? Peter. Tapi di nama penanya PA Red Jalam. Gimana nih Bang Peter? Ya, jadi ceritanya begini, Mbak. Ya, saya itu lebih dikenal sebagai ekonom. Ya, nama saya dikenal kalau sebagai ekonom Peter Abdullah. Ya. Okay. Nah, ini kan saya harus membangun image baru sebenarnya sebagai ya, kalau sebagai novelis harusnya namanya beda gitu loh. Betul. Jadi saya menampilkan nama PA Rejalam. Ya, PA-nya itu adalah Peter Abdullah dan kemudian Rejalam nama keluarga saya. Ya. Tapi kemudian dikritisi oleh Bang Fahri Ali. Fahri Ali itu politik. Ya, dia bilang, kenapa namamu pakai aja, kamu udah lebih dikenal sebagai Peter Abdullah. Kenapa kamu pakai nama lain? Pakai aja namamu. Ya, gitu ceritanya. Nah, di nonnya itu PR Jalam, tapi di dalamnya Peter Abdullah Rejalam. Baik, sip. Dan kalau Bang Peter sudah mengungkapkan identitasnya sebagai seorang ekonom dan sekarang juga menghasilkan sebuah karya yang berjudul Air Mata Api. Oke, maaf sebelumnya, ini Air Mata Api karya perdana atau udah karya yang kesekiannya nih dalam dunia kesusastraan nih Bang? Dalam hal apa dulu? Kalau diterbitkan, ini yang perdana. Ini yang perdana ya? Jadi yang dipublikasikan memang yang perdana. Tapi kalau dari sisi karya, ya ini bukan yang perdana. Ya, saya punya beberapa naskah, ya. Tapi yang saya terbitkan pertama adalah novel Air Mata Api. Ya. Karena apa? Karena ya menurut saya ini lebih kuat, ya, dari sisi isi, dari sisi kemudian ya tanda kutip potensi pasarnya lebih kuat. Karena saya di novel ini saya bekerja sama dengan seorang legenda, ya, seorang penyanyi legenda, yaitu Iwan Fals. Iya, kemarin dengar-dengar waktu launching Air Mata Api ini bareng Bang Iwan Fals ya? Iya, tepat sekali. Pada tanggal 3 September kita melakukan launching novel itu bersamaan bersama-sama Bang Iwan Fals karena sekaligus merayakan ulang tahunnya Bang Iwan Fals. Wah, keren banget Bang. Ini kalau boleh diceritain nih kenapa Bang Peter dari dunia ekonom juga menggeluti dunia sastra. Dunia sastra ini adalah sebuah passion atau bagaimana nih Bang? Dunia sastra itu adalah hobi, ya, passion. Ya. Sementara pekerjaan saya ya di bidang ekonomi. Ya, saya bekerja di bidang ekonomi sebagai pengamat ekonomi sekarang ini. Ya. Dan di sela-sela waktu saya tetap menggeluti bidang yang saya sukai. Saya suka nonton, saya suka nulis, ya. Saya suka nulis puisi, saya suka nulis cerpen, novel. Ya, inilah yang kemudian hasilnya ya ini. Ya. Saya pikir kita tidak hanya bisa diam saja, ya. Kalau kita mendengar ya lagu-lagunya Bang Iwan itu kan luar biasa sekali. Lagu-lagunya Bang Iwan itu bercerita dan maknanya dalam. Jadi saya pikir, wah ini kenapa nggak saya tulis aja, ya. Jadi saya tuangkanlah ya apresiasi saya, interpretasi saya terhadap lagu-lagunya Bang Iwan. Saya buatkan cerita di balik liriknya itu apa. Ya, di balik liriknya lagu-lagunya Bang Iwan itu bercerita tentang apa. Ya. Dan kemudian saya ambil salah satunya yang paling kuat menurut saya itu adalah cerita tentang Air Mata Api. Air Mata Api itu bercerita tentang kemarahan. Kemarahan karena disepelekan, ya, karena mereka terbuang. Ya, kalau dalam liriknya kan disebutkan aku adalah ya
ayahku harimau, ibuku ular. Aku adalah orang sisa-sisa. Itu kan kata-kata yang luar biasa maknanya. Jadi itu yang kemudian saya buatkan ceritanya. Saya gabungkan dengan lagu-lagu lain yang juga syarat dengan makna. Jadi novel Air Mata Api itu terdiri dari 12 bab yang saya ambil dari 12 lagu, tetapi menjadi satu rangkaian cerita. Wow. Kapan nih sebenarnya Bang Peter sudah mulai menulis Air Mata Api ini sendiri? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu dan baru diterbitkan di tahun 2020 ini. Iya, jadi 10 tahun yang lalu saya mulai menulisnya. Sekitar 3 tahun yang lalu naskahnya selesai. Proses cetak, dan di dalam proses cetak itu saya mulai berproses kerjasama dengan Tiga Rambu, manajemennya Iwan Fals. Ya. Jadi proses yang kerjasamanya juga cukuplah panjang, ya, sekitar 2 tahunan saya harus berkomunikasi dengan Mbak Cikal, ya, kita mensepakati hal-hal yang perlu kita sepakati, sehingga kemudian kita bisa melaunching novel Air Mata Api ini minggu lalu tanggal 3 September. Wah, kenapa sih Iwan Fals? Kenapa harus Iwan Fals? Kenapa harus lagunya, liriknya yang diangkat oleh Bang Peter? Pertama, ya karena memang saya penggemar lagunya Bang Iwan Fals. Ya. Saya tumbuh bersama lagu-lagunya Bang Iwan. Ya. Saya pertama kali saya kenal lagunya Bang Iwan itu saya masih SD. Ya. Lagu-lagunya mungkin anak-anak milenial mungkin nggak kenal, ya, seperti lagu Joni Kesiangan, ya, Frustasi, ya, itu lagu-lagu yang imitasi dan sebagainya. Itu yang tidak dikenal oleh milenial sekarang, ya, mungkin, karena lagu itu udah sangat lama dan tidak masuk di dalam album-albumnya Bang Iwan. Nah, saya tumbuh bersama lagu-lagunya Bang Iwan dan saya sangat hafal, ya, sangat paham makna lirik-lirik lagunya, dan yang menurut saya lirik lagunya kuat. Ya mungkin saya tidak hanya menggemari lagu Bang Iwan, ya, saya juga menggemari lagu yang lain, dan lirik-liriknya juga kuat, tetapi tidak sekuat itu bercerita. Ya. Maknanya, emosinya itu tidak sedalam itu. Ya. Misal, ya, satu bab di dalam novel saya itu mengangkat cerita dari lagu Nak judulnya. Nah, liriknya seperti ini, Mbak. Duduk sini, Nak, dekat dengan Bapak. Jangan kau ganggu ibumu. Engkau lelaki kelak sendiri. Bagi saya itu lirik itu kuat sekali. Dan kebetulan lirik itu ada sejarahnya dengan saya. Karena lirik itu nafasnya sama dengan pesan bapak saya almarhum. Bapak saya berpesan kepada saya, kamu lelaki, kamu harus mandiri, harus sendiri. Karena nanti kalau kamu udah menjadi seorang bapak, menjadi seorang kepala rumah tangga, kamu itu sendiri. Kamu harus bertanggung jawab terhadap keluargamu sendiri. Nah, jadi harus sendiri. Dan lirik lagu itu sangat kuat menceritakan itu. Oke, dari segi lirik menurut Bang Peter, lagu-lagunya Bang Iwan Fals, lirik-liriknya sangat kuat dan menyentuh, sepertinya nggak cuma kehidupan dari Bang Peter aja, tapi juga kehidupan masyarakat luas gitu ya, masyarakat Indonesia. Bahkan di luar sana juga ngefans banget sama lagu-lagunya Bang Iwan Fals. Dan kalau dari lirik oke lah, Bang Peter dapat nih liriknya. Tapi kalau dari mendendangkannya sendiri, apakah Bang Peter juga punya passion di dunia bernyanyi? Nah, itulah yang kelemahan saya yang paling utama. Saya sama sekali nggak bisa nyanyi. Jadi saya kalau istilahnya itu lebih baik saya diem daripada saya nyanyi. Daripada merusak suasana. Sedikit-sedikit. Apa kita di rumah kata mendaulat satu bait aja deh lagunya Bang Iwan Fals. Ini perdana loh di rumah kata, Bang Peter, boleh lah. Yang lagu Nak tadi itu aja. Janganlah, nanti rusak nanti suasananya. Jangan. Nggak apa-apa, Bang Peter. Ya, jadi, boleh. Kalau saya bacakan liriknya boleh, tapi kalau saya suka baca puisi, tapi kalau untuk nyanyi saya benar-benar nggak bisa.
Absolutely. Daripada mempermalukan saya dan mempermalukan semua. Baiklah kalau begitu. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Peter, karena ini waktunya istirahat dulu, rehat sebentar. Yang jelas Ana juga pengen ngajak Sobat Literasi untuk update terus Rumah Kata di IG dan juga YouTube RRI Surabaya. Dan juga bisa lewat podcast di RRI Cast. Ada giveaway, pastinya nanti bakalan ada giveaway buku-buku dari tamu, penulis-penulis tamu Rumah Kata ya. Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus.
Bagus banget. Baik, kembali lagi di Rumah Kata masih bersama Bang Peter Abdullah atau kita kenal di nama penanya kalau Sobat Literasi mencari karya-karya dari Bang Peter Abdullah adalah PA Red, aduh aku agak lupa nih, Rejalam, betul ya? Iya, betul banget. Air Mata Api ini sebenarnya kalau dilihat dari, ya Bang Peter? Halo? Iya, betul. Rejalam kan? Ya, Rejalam. Ya. Iya, baik. Kalau dilihat dari covernya, Air Mata Api ini terkesan kelam sekali ya. Jadi bernuansa horor. Kesannya kayak buku horor jadinya. Tapi dalam pemilihan cover sendiri ini sebenarnya gimana nih Bang? Kok jadi kayak serem gini, kayak muka hantu gitu di situ di depan itu? Jadi ceritanya itu makanya di sana kan di tagline-nya adalah ini adalah sebuah novel tentang kaum kusam, ya. Kaum yang tersingkirkan, ya, kaum bawah, ya, kaum yang marah, ya. Makanya yang digambarkan itu warnanya gelap, ya, sebagai ya, karena saya memang ingin mendapatkan benar-benar suasananya itu dapat. Ya, bahwasanya ini adalah suasana kemarahan, suasana kaum kusam, kaum yang kecewa, ya. Dan itu saya gambarkan dengan bentuk air mata api itu kan artinya sebenarnya adalah kemarahan, Mbak. Kemarahan yang sudah sedemikian puncaknya. Ya. Bang Peter? Saya tidak bisa mendapatkan suaranya Bang Peter di sini. Halo? Kemudian menyebabkan air mata itu terkesan akhirnya jadi horor. Nah, iya. Jadi memang kayak air mata yang sudah kayak berapi-api banget, udah kayaknya membuncah sekali sudah ya. Perasaan-perasaan yang tidak enak itu akhirnya keluar semua begitu. Baik, Bang Peter, kalau sebagai seorang ekonom sendiri, apakah ada kaitannya antara dunia ekonom dengan di sastra? dalam novel juga seperti itu nanti. Tidak ada sebenarnya ya. Nggak ada ya? Pilihan saya itu nggak ada. Saya benar-benar ini adalah di waktu luang saya ya. Saya masuk ke dunia yang saya cintai, yang saya sukai, membaca, menulis, ya, dan nonton film juga suka. Karena nanti novel ini sudah kita sepakati juga nanti akan kita jadikan sebuah trilogi film nanti. Ya. Wow. Jadi ini adalah passion saya ini sebenarnya. Keren banget. Jadi perjalanannya, sorry kalau boleh tahu nih ya Bang ya, kan ada tokoh-tokoh di dunia ini gitu ya, yang memang memilih seorang penulis untuk menuliskan tentang profil dirinya begitu. Ada, tapi kalau Bang Peter sendiri ini menulis atas keinginan Bang Peter sendiri atau memang dipilih oleh Iwan Fals untuk menulis ini? Saya menulis secara inisiatif sendiri. Ini kan sudah saya sebutkan 10 tahun yang lalu. Iya, betul-betul. Dan setelah jadi, baru naskahnya itu saya Bang Iwan Fals dan saya menunggu. Dan alhamdulillah mereka mengapresiasi karya saya, ya, dan kemudian bersedia untuk mengendorse, kita bekerja sama menerbitkan ini bersama-sama. Baik. Jadi bukan atas permintaan dari Bang Iwan. Keren banget. Akhirnya bisa berkolaborasi juga dengan Bang Iwan Fals, mendapatkan persetujuan juga gitu kan. Pasti seneng banget ya Bang Peter ya. Oke,
Bang Peter, seperti yang Bang Peter bilang tadi, di dalam novel Air Mata Api ini ada 12 lagu. Kalau boleh saya sebutkan, ini ada Berandal Malam di Bangku Terminal, ada Rindu Tebal, ada Azan Subuh Masih di Telinga, Nak, Ujung Aspal Pondok Gede, lalu ada juga Antara Aku dan Bekas Pacarmu, Doa Istri Seorang Bromo Corah, Sugali, Ada Lagi Yang Mati, Jangan Tutup Dirimu, Air Mata Api, dan Aku Antarkan. Kenapa judul-judul ini yang Bang Peter pilih dari beberapa lagunya Iwan Fals yang segitu banyaknya gitu? Ya, jadi sebenarnya itu baru sekian lagu yang akan saya angkat menjadi cerita ini. Ya. Ini saya menyiapkannya itu sebenarnya semacam universe dari lagu-lagunya Iwan Fals. Ya. Jadi universe dari Air Mata Api, cerita Air Mata Api. Mirip dengan kalau kita bicara universe-nya Marvel. Ya. Jadi cerita-cerita terangkai itu nanti berujung kepada satu titik. Ya. Nah itu yang sedang saya siapkan. Tapi di dalam novel ini saya hanya menyiapkan dari 12 lagu itu. Jadi cerita tentang bagaimana tentang kehidupan cerita sehari-hari. Ya. Mereka adalah kelompok pengamen, ya, kelompok bawah. Ya. Kalau kita yang mengikuti lagu-lagunya Bang Iwan Fals tahu persis bagaimana lagu-lagunya Bang Iwan mengangkat kehidupan kelompok bawah ini. Ya. Ada tanda kutip, ada pelacur, ya, ada preman di sana. Ya, banyak sekali lagunya Bang Iwan bercerita tentang persahabatan para preman, kemudian pelacur, ya, pengamen. Nah, ini yang ingin saya angkat, cerita mereka ini yang ingin saya angkat. Ya. Ini bukan bercerita tentang ya kayak di sinetron-sinetron kita yang tinggal di rumah-rumah mewah, ya, tapi justru adalah mereka yang tinggal di terminal, di pojok-pojok stasiun, ya, itu yang ingin saya angkat, para pelacur, para preman, kehidupan itu yang ingin saya angkat di dalam cerita ini. Dan intinya adalah mereka yang hidup di dalam tanda kutip keterbuangan itu, ya, itu punya rasa marah, ya, dan itu yang ingin saya tuangkan. Jadi saya rangkai ceritanya, kebetulan ceritanya itu bisa dirangkai, Mbak, ya, bagaimana misalnya asal muasalnya dia, kemarahannya itu berawal dari mana, kenapa dia marah. Saya ambil dari, saya comot dari, ada unsur komedinya ada, ya ada dramanya ada, percintaannya ada, actionnya ada. Jadi memang sangat lengkap saya buat tentunya, karena memang sejak awal saya set ini untuk sebuah trilogi film. Wow, dari awal memang sudah di-planning untuk menjadi trilogi film. Tapi dari 12 judul lagu itu tadi sendiri, ada yang paling berkesan nggak sih, Bang? Atau semuanya berkesan? Semuanya tentunya berkesan. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang induknya, ya tentunya adalah lagu Air Mata Api itu sendiri. Ya. Karena seperti saya sebutkan tadi, lagu Air Mata Api itu kan kuat sekali, emosinya kuat sekali. Siap. Kita nanti bakalan ngobrol lagi ya, Bang. Saya tertarik sekali dengan ide-ide bahwa ini nantinya sudah akan dijadikan trilogi gitu ya. Nanti ngobrol lagi deh pokoknya. Tetap di sini di Rumah Kata. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu.
Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoaks. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah. Kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Well, kembali lagi di Rumah Kata. Dari tadi sudah gemes ya, pengen tahu, gimana sih caranya aku untuk ngedapetin bukunya Bang Peter ini? Wah, gampang banget. Jadi buat Sobat Literasi yang pengen beli Air Mata Api, bisa langsung aja datengin link pemesanan bukunya di s.id/airmataapi. Betul ya Bang ya?
Ya, itu langsung ke penerbit itu. Atau Langsung bisa juga bisa pesan juga. secara online, Mbak. Ada di Hmm. Gramedia ada, ya, di Hmm. Gramedia tersedia. Hmm. Ada juga lebih mudah lagi di online, bisa di Hmm. Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, ya ada. Ada ya. Lebih mudah untuk. Ini ada e-booknya juga nggak sih, Bang? E-book masih dalam proses. Nanti kita akan siapkan e-booknya juga nanti. Baik, asik. Penasaran seperti apakah beberapa kata-kata yang terangkai di karya Bang Peter, Air Mata Api? Langsung aja kita dengerin beberapa paragraf yang ada di Air Mata Api. Langsung dibacakan oleh Bang Peter. Silakan Bang Peter. Terima kasih, Mbak. Maret 2003. Petang baru sepenggal jalan. Sisa-sisa terang masih tampak di ufuk barat. Sinar kilat berlarian meliuk-liuk, berkerjap-kerjap tanpa suara. Ibarat sisa-sisa perlawanan, sang terang pun berkelojotan di kejauhan, menyimpan janji bersiap akan kembali dalam satu putaran waktu. Hujan deras yang hingga sore tadi cukup menguras habis awan gelap, menyisakan beberapa genangan di pelataran terminal. Walaupun Jakarta identik dengan udara panas, tapi hujan seharian cukup membuat udara terasa dingin. Suasana terminal beranjak sepi. Tak tampak lagi jajaran bus antar kota yang desing klaksonnya memekakkan telinga berpacu dengan gemuruh deras air hujan. Tak riuh lagi para calo yang saling sikut bersaing mencari penumpang. Yang tersisa hanya bau lengas asap mesin dan pantulan lampu neon buram di genangan becek terminal. Beberapa pengemis dan pemulung juga mulai menepi mencari posisi nyaman di pojok-pojok gelap di balik meja bangku bobrok. Gara yang selepas asar sudah nongkrong di bangku panjang warung kopi di salah satu sudut terminal, tak hirau dengan adegan pembuka malam itu. Kicau burung cabak yang lebih mirip pekikan ngeri berulang-ulang, sedikit pun tak membantu upaya Gara mendamaikan galau dalam hatinya, yang mulai merayap naik berdentam-dentam memukul benaknya. Tak terasa, sudah hampir 2 jam lamanya Gara tenggelam dalam lamunan. Entah apa saja yang dia lamunkan. Semua seperti putaran gasing yang gaya sentrifugalnya melemparkan Gara ke perasaan sepi dan kosong. Kopi yang ada di hadapan Gara sudah dingin habis separuh, dan itu adalah gelas yang kedua. Gara merapatkan jaket lusuhnya. Diraihnya gelas berisi kopi dingin yang ada di hadapannya. Ia mencoba menikmati regukan kopi dingin di tengah suasana muram menjelang malam. Gitu, Mbak. Aduh, saya terbawa sekali. Gini loh, saya jadi penasaran nih Bang Peter. Bang Peter sudah cukup sibuk dengan dunia ekonominya begitu ya. Tapi kenapa Bang Peter masih peduli akan hal-hal berbau strata sosial yang seperti ini gitu loh. Jadi kebetulan sekali Iwan Fals banyak mengangkat tema orang-orang yang ya termasuk dalam kaum papa gitu ya. Maksudnya dalam kaum yang terpinggirkan begitu. Kenapa Bang Peter tertarik sekali? Ekspektasi Bang Peter tuh sebenarnya apa sih ketika orang akhirnya membaca, apa yang Bang Peter harapkan begitu? Ya, saya tidak berharap banyak, Mbak ya. Saya hanya menuliskan, ya mungkin seperti itu juga Bang Iwan menuliskan. Ya. Mereka hanya memotret apa yang ada di dalam di sekitar kita. Ini adalah potret kehidupan kita. Ya, potret kehidupan saya juga. Ya, karena saya berasal dari sana. Ya. Apa yang saya tuliskan adalah apa yang saya rasakan sebenarnya. Saya berasal dari sana. Ya. Jadi kalau nanti baca mungkin yang paling saya suka, salah satu bab yang saya suka di sini adalah bab ujung aspal Pondok Gede. Ya. Saya kira Bang Iwan juga sangat suka dengan bab ini, ya. Karena di sini bercerita tentang kehidupan petani yang tersingkirkan. Saya suka, karena saya anak seorang petani, ya, yang ya dalam banyak hal yang terkalahkan. Jadi saya suka di sini.
Apa nih reaksi Iwan Fals ketika Bang Peter menyodorkan karya Bang Peter ini? Reaksi awalnya ya waktu itu bisa Bang Peter lihat sendiri langsung. Kalau reaksi awal saya nggak tahu karena saya kan kirimnya kan via tanda kutip ya kurir, ya saya nggak tahu bagaimana mereka. Tapi mungkin saya bisa cerita ya bagaimana proses kerjasama ini. Jadi naskah udah jadi dummy yang sudah siap cetak, sebenarnya di penerbit sudah siap cetak. Ya. Dan kemudian kita dummy-nya itu dummy novel dari penerbit itu saya kirimkan ke lewat kurir ke Bang Iwan. Ya, melalui tentunya masuknya ke manajemennya dia, dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan 4 bulan saya mendapatkan balasan yang intinya menyambut baik tawaran kerjasama saya ya. Dan apa yang disampaikan pada waktu itu ya, menurut Mbak Cikal ya, waktu itu ya, kemudian saya berkomunikasi dengan Mbak Cikal mengatakan yang mengajukan kerjasama dengan mereka ya, dengan manajemennya Iwan Fals itu banyak, puluhan bahkan mungkin ratusan. Tetapi yang dipilih itu adalah novel saya. Ya. Karena hanya ini yang kemudian benar-benar menyodorkan bukan biografi dari Iwan Fals, bukan. Tapi sebuah cerita fiksi, memaknai ulang ya apa yang tertulis di dalam lagu-lagunya Bang Iwan. Itu yang mereka suka. Ya. Dan mereka sudah baca juga novelnya. Menurut Mbak Cikal sampai membacanya itu harus perlahan, satu bab, karena emosinya teraduk-aduk. Ya. Kalau menurut saya komunikasi, ngobrol sama Mbak Cikal, sama Mbak Yos, istrinya Bang Iwan, menurut mereka yang tahu persis dengan lagunya Bang Iwan pasti akan sangat suka dengan novel ini, karena ini merepresentasikan apa yang mereka rasakan. Ya ampun, benar. Jadi salah satu teman saya yang membaca novel ini mengatakan kepada saya, dia komentar saya, dia teks WA saya, bilang kalau dia nggak bisa tidur nih gara-gara membaca novel ini. Karena semua apa yang saya tuliskan itu terbayang-bayang oleh dia. Jadi dia larut di dalam emosinya sendiri. Ya. Khususnya mereka yang benar-benar paham dengan isi lagunya Iwan, ya, Bang Iwan. Tahu bagaimana merasakan emosinya. Kalau membaca ini lebih lagi teraduk-aduk nanti. Saya pun ketika mendapatkan langsung dari penulisnya Air Mata Api ini aja saya sudah nggak sabar pengen baca bukunya, Bang. Astaga, benar-benar apa ya? Nggak ngerti ya. Kadang-kadang kalau dari kacamata saya sebagai seorang generasi milenial yang mungkin taunya lagunya Bang Iwan Fals itu cuman Namaku Bento, yang kayak gitu, Rumah Real Estate, yang gitu-gitu ya kan. Sedikit lagu yang saya ketahui dari lagu-lagunya Iwan Fals gitu. Jadi dan akhirnya pun juga dari buku ini bisa saya rasakan bahwa kepedulian seorang Iwan Fals, seorang Bang Peter yang 11-12 lah ya, menggambarkan potret dari dunia kaum yang terpinggir itu tadi membuat apa ya, saya sebagai seorang yang baru denger aja ini kayak gila ya, kayak kita tuh harus banyak bersyukur dan harus lebih peduli lagi, lebih notice lagi sama kaum-kaum terpinggir itu tadi. Jadi kayaknya selama ini kita terlalu asik sama dunia milenial kita sendiri aja gitu. Ya nggak sih, Bang? Saya ngerasanya sih gitu sih. Iya. Saya selama dapat obrolan dari Bang Peter tuh rasanya saya gila. Iya ya, saya kayak kurang peduli gitu loh. Saya selama ini kemana aja nih gitu kan. Aduh, oke. Baik, Bang Peter, apa sih motivasinya ketika mau bikin trilogi film itu gimana ceritanya? Untuk bisa bikin karya ini dicetak aja tuh sudah merupakan hal yang luar biasa bagi seorang penulis pemula yang mungkin sobat literasi di sini juga banyak penulis pemula begitu ya Bang ya. Tapi Bang Peter ini sudah ekspektasinya ini sudah sampai ke film begitu. Gimana nih ceritanya, jalurnya sampai Bang Peter itu akhirnya memberanikan diri dari kerjasama itu akan membuat film triloginya begitu? Ya sebenarnya ya namanya mimpi kan hak dari semua orang ya. Bahwa sesungguhnya bermimpi adalah hak semua orang. Jadi saya
tidak membatasi mimpi saya. Ya. Persoalan itu nanti akan terwujud atau tidak, ya kita walau alam, ya kita tidak tahu. Tetapi yang penting adalah ketika kita bermimpi, kita harus berupaya untuk sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Nah, saya kira seperti itu, Mbak. Ya, jadi saya tidak berekspektasi sebenarnya, tapi saya bermimpi. Ya. Kemudian dari mimpi itu saya pelan-pelan saya wujudkan dengan usaha. Saya mulai menulis, ya, walaupun sangat lama prosesnya, tapi terus saya usahakan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah saya mimpikan. Dan dengan kerja keras, apa yang kita mimpikan insya Allah bisa berhasil. Oke, sekilas itu bisa jadi pesan juga buat para penulis muda. Support buat literasi di Indonesia, dunia literasi di Indonesia, Bang, sebagai penutup kita di Rumah Kata edisi hari ini. Ya, yang sangat kita prihatinkan adalah sekarang ini semangat membaca sangat turun. Ya. Ini harus kita bangun kembali. Ya. Memang semua sekarang ini mensupport untuk kita, sepertinya mensupport kita untuk meninggalkan membaca. Padahal membaca itu adalah gerbang ilmu pengetahuan. Jangan lupakan untuk membaca. Apapun ya, kita upayakan untuk kita terus membaca, baik itu di dalam bentuk buku atau dalam bentuk yang sudah dalam bentuk virtual atau dalam bentuk elektronik book. Baik. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Peter. Saya doakan ini sukses, triloginya segera jadi dan filmnya pasti bakalan Anda tonton deh. Ini aja udah keburu pengen pesen nih atau ke Gramedia langsung nih. Air Mata Api. Keren. Sukses selalu ya Bang Peter ya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak. Salam untuk semua pendengar. Terima kasih juga. Baik, sampai ketemu lagi ya Bang Peter di karya-karya berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam.